Ini kan ribut-ributnya tinggi ya. Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat... Tapi diganti juga ya? Ya, beliau diganti ya. Karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Anaknya sekarang terlibat. Wah, enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana nih maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik aja. Kasus korupsi di Pertamina memang sangat menghebohkan ya, karena efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pengguna Pertamax yang konon ternyata yang dibelinya itu adalah Pertalite. Kenapa kasus korupsi ini sangat dirasakan oleh masyarakat? Karena berbeda dengan kasus korupsi PT Timah misalnya, yang memang merugikan negara sebanyak ratusan triliun, tapi efeknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Ada juga kasus Asabri dan Jiwasraya yang kerugiannya juga triliunan rupiah ya, bahkan jumlahnya juga cukup mencengangkan. Tapi korbannya hanyalah para pengguna atau para pemegang polis asuransi kedua perusahaan tersebut. Berbeda dengan kasus korupsi di Pertamina yang jumlahnya mencapai 197,7 triliun, dan itu adalah angka semenjak tahun 2018 sampai 2023. Dan jangan salah, 193,7 triliun itu kerugian dalam waktu 1 tahun. Jadi bisa dikalikan saja ya, 2018 sampai 2023. 5 tahun dikali 193,7 triliun itu hampir 1 kuadriliun atau hampir 1000 triliun. Jadi bisa dibayangkan, 1 triliun itu 1000 miliar, ini hampir 1 kuadriliun alias 1000 triliun. Itu jumlahnya sangat fantastis. Jadi kerugian negara dari korupsi Pertamina ini hampir 20% dari APBN Indonesia. Dan mencuatnya kasus Pertamina ini sempat dikomentari juga oleh mantan komisaris Pertamina, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia sempat datang di beberapa podcast, beberapa wawancara. Dia menjelaskan secara terang benderang bagaimana peluang-peluang korupsi yang ada di perusahaan milik negara ini bisa dilakukan. Tapi alasan Ahok pada waktu itu dia karena jabatannya adalah sebagai komisaris atau pengawas, dia tidak bisa banyak melakukan penindakan. Jadi dia nggak bisa mecat direktur-direktur Pertamina karena peraturannya memang seperti itu katanya. Ahok bilang sebenarnya dia bisa membersihkan Pertamina, tapi dia butuh jabatan sebagai direktur utama Pertamina, bukan komisaris ya. Jadi seperti kita tahu, komisaris itu hanyalah mengawasi kinerja perusahaan atau kinerja direksi-direksinya, tapi dia tidak diberi wewenang untuk memecat atau mengintervensi hal-hal operasional di perusahaan tersebut. Dan munculnya Ahok ini juga sempat membuat mantan Presiden Jokowi itu berkomentar. Mantan Presiden Jokowi sempat menyindir Ahok bahwa sebenarnya posisi Ahok yang waktu itu diberikan oleh Jokowi ya tentunya. Karena waktu itu mereka masih berteman lah ya dalam tanda kutip. Karena Jokowi masih di dalam PDIP. Pada waktu itu Jokowi memberi posisi sebagai komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan minyak tersebut. Seakan-akan Jokowi mengkonter Ahok yang merasa bahwa Ahok tidak bisa melakukan banyak hal pada waktu menjadi komisaris kala itu. Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi. Kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang namanya komisaris. Yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat
oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi payakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah diketuk dulu. Merasa colongan nggak sih? Colongan nggak sih Pak? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Persoalan pengelolaan minyak di Pertamina ini ternyata sudah jauh-jauh hari dibongkar atau dikritisi oleh seorang ekonom senior yang kini sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Profesor Rizal Ramli. Seperti kita tahu, Profesor Rizal Ramli ini juga sempat diangkat oleh Jokowi menjadi Menteri Koordinasi di bidang ekonomi. Jadi kala itu Rizal Ramli mengomentari fenomena mismanagement atau fenomena kurang baiknya tata kelola di perusahaan minyak negara itu. Jadi menurut beliau, harusnya harga Pertalite atau harga minyak di Indonesia itu bisa lebih murah dari saat ini kalau Pertamina bisa mengelola minyak Indonesia dengan baik. Kita simak komentar beliau waktu itu. Pertamina itu manajemennya sangat tidak efisien. Kalau ditingkatkan efisiensinya 20% aja, itu negara Pertamina bisa ngehemat 100 triliun. Nggak perlu naikin harga BBM. Dan itu nggak susah-susah amat loh. Ya, karena apa? BUMN ini kan kalau nggak monopoli, oligopoli. Nah biasanya pejabatnya selalu main pada saat pembelian kos, proyek atau apa di markup, terima setoran. Saya pernah jadi preskom semen Gresik Group. Waktu saya masuk, saya turunkan biaya menghasilkan semen $8 per ton, kali 14 juta ton. Kemudian biasanya pabrik semen di seluruh dunia bekerja 300 hari, semen Gresik hanya bekerja 200 hari. Saya perbaiki spare part komponen, naik kapasitasnya 250 hari kerja, sampai 300 hari. Itulah mengapa dalam 2 tahun semen Gresik Group untungnya dari 800 miliar, naik 4 kalinya 3,2 triliun. Jadi jangan karena Pertamina tidak efisien, rakyat yang harus bayar biaya tidak efisienan itu. Jadi jangan seenaknya main naikin harga, bikin susah rakyat doang. Tapi lu nggak kerjain apa yang kamu harus kerjain. Tingkatkan efisiensi, naikin produksi, tambah kapasitas kilang. Entah kenapa ya, dari kasus Pertamina ini sejauh ini masih ada atau baru ada 9 tersangka yang ditangkap. Padahal jumlah kerugian ratusan triliun itu, bahkan hampir 1 kuadriliun, tentu nggak mungkin hanya 9 orang aja dong yang bermain di situ. Pasti ada banyak pihak yang bermain di situ. Dan kasus korupsi di BUMN ini sudah cukup banyak ya. Seperti tadi salah satunya PT Timah, ada kasus Asabri dan Jiwasraya, ada juga ASDP yang baru-baru ini mulai mencuat juga. Itu sejauh ini sudah berkali-kali ada korupsi, tapi penanggung jawabnya itu hanya setingkat direksi-direksinya saja.
Padahal kan kita tahu ada Kementerian BUMN di Indonesia ini ya, yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Dan hal ini juga sempat disentil oleh Ferry Amsari, bahwa seharusnya dari kasus-kasus korupsi BUMN yang berkali-kali terjadi di Indonesia ini, harusnya Menteri BUMN juga ikut tanggung jawab. Karena ini di bawah Kementerian BUMN, perusahaan-perusahaan negara ini di bawah Kementerian BUMN, alias dalam pengawasan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Pak ET ya. Tapi sejauh ini Erick Thohir tidak pernah dimintai keterangan soal kasus-kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kementerian beliau. Bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A Undang-Undang yang baru. Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan, 190 triliun. Kalau dikomplitkan kerugian Mohon keuangan. maaf Bung Ferry, bukan hanya satu loh ya. Ya. Di banyak BUMN kan terjadi akhirnya. Oh iya Bang. Kita fokus ke sini dulu. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia Bang Rey, semuanya kalau sudah bicara political corruption pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Rey bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya mau menjelaskan obstrak yang terjadi sebenarnya mudah ditelusuri. Apakah Menteri BUMN sebagai orang paling bertanggung jawab menurut Undang-Undang BUMN menutupi kalau dia mengetahui, menghalangi proses, tidak melaporkan, atau kemudian dia pura-pura ya bahwa dia tidak terlibat kalau seandainya terlibat. Nah, ini kan problematika obstrak yang jauh lebih terang yang perlu dijawab oleh Republik ini. Saya juga agak sanksi kalau aparat penegak hukum tidak memanggil orang-orang yang bertanggung jawab ini. Kalau dilihat konstruksi ketentuan undang-undangnya, kalau saya jaksa, saya akan panggil dulu tuh di pasal 5, seluruh direksi Pertamina panggil.
seluruh pimpinan BUMN panggil. Anda proses seperti ini 190 triliun ini, Anda tahu dari mana? Di mana Anda dikibuli sampai Anda tidak tahu uang sebesar ini? Mudah sebenarnya. Sabar, Bang Hendarsam. Ini perlu dituntaskan. Ya. Nah, kalau kemudian kita melihat tidak ada upaya-upaya ke sana, saya melihat ini permainan sandiwara untuk membunuh lawan saja, atau kurang lebih ya pergantian permain begitu ya. Padahal menurut undang-undang, kata Ferry Hamsari, itu sebenarnya memungkinkan bahwa kementerian atau menterinya itu ikut dimintai pertanggungjawaban. Karena seperti kita tahu ada kasus impor gula di Kementerian Perdagangan itu zamannya Bapak Tom Lembong dulu. Itu yang kasusnya agak unik ya, agak aneh. Karena sejauh ini belum bisa dibuktikan bahwa ada sepeser pun uang yang masuk ke kantong Pak Tom Lembong. Tapi Pak Tom Lembong dimintai pertanggungjawaban atas kasus impor gula. Jadi alasan jaksa salah satunya adalah karena Pak Tom Lembong waktu itu yang menjabat sebagai menteri dianggap lalai. Sehingga impor gula yang dilakukan pada saat itu juga menjadi tanggung jawab dia karena lalai. Nah, ini kasus korupsi di BUMN ini bisa juga mungkin ya kalau dituntut misalnya ya, Menteri BUMN dianggap lalai mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Kementerian BUMN sehingga merugikan negara ratusan triliun, dan Menteri BUMN harus dimintai pertanggungjawaban. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.